undang. Yang pertama ada Rere Al-Ansyar. Halo Rere. Nah, menjadi seorang transpuan di Medan, apalagi menjadi ketua persatuan transpuan di sana, boleh ceritain nggak sih kayak gimana pengalaman kamu gitu, dan khususnya di konteks Sumatera Utara itu sendiri kayak gimana sih penerimaan masyarakat setempat terhadap teman-teman transpuan? Oke. Thank you Dena, ya ampun. Sebelumnya aku sapa dulu semuanya. Saya selamat pagi menjelang siang semuanya. Aduh, senang banget. Oke Dena, tapi sebelumnya aku cerita dulu ya bagaimana aku bisa sampai ke identitas gender yang menurutku ini sangat nyaman bagiku dan aku pilih bukan karena paksaan dan juga bukan karena adanya unsur-unsur lain, tapi memang karena kenyamananku untuk memilih identitas gender sebagai transpuan seperti itu. Jadi dulunya tuh aku nggak tahu yang namanya identitas gender, nggak tahu namanya LSL, gay dan lain-lain, aku tuh nggak tahu. Sama sekali aku nggak tahu. Aku taunya ya udah, aku ke yang ke A ya ke A, ke B ke B, ke C ke C gitu. Aku taunya kayak gitu ya. Seperti kata Dina tadi, aku taunya hitam dan putih seperti kayak gitu. Nah, sampai akhirnya aku bergabung di tahun 2012 di salah satu organisasi yang fokus isunya adalah kesehatan. Jadi aku jadi peer educator dalam isu-isu kesehatan seperti HIV/AIDS, HKSR dan lain-lain. Nah, di situ aku yang nggak tahu ya, LSL itu kan menurutku itu adalah bahasa project ya. Jadi kayak ya udah, karena dirimu adalah LSL, jadi jangkauanmu LSL kayak gitu untuk jangkauan HIV-nya seperti itu. Jadi terus bergejolak, terus berproses dalam dunia seperti itu dan tidak merasa nyaman, tapi ya udah ikuti aja gitu. Jadi memang benar-benar nggak tahu, benar-benar buta dengan hal seperti itu gitu. Sampai akhirnya tepat di tahun 2018 itu aku ikut YIVOS di acara Queer Camp-nya yang kelima. Kayak mendapat apa ya, ruang aman nyaman gitu. Memang sebenarnya kayak di Sumatera Utara, di Medan, di ruang lingkup teman-temanku juga aku aman nyaman, tapi aku nggak tahu aku siapa gitu. Ya kami taunya yang sering dibilang sama orang masyarakat umum adalah oh waria, banci gitu misalnya kayak gitu. Tapi nggak tahu sebenarnya ini apa sih gitu, nggak tahu. Sampai akhirnya di Queer Camp terus mencari jati diri dan melihat bahwasannya dari dari belasan peserta dari seluruh Indonesia ini ternyata memiliki kesamaan denganku gitu, atau tujuannya tuh sama, kita ini mencari kenyamanan, ruang aman, ruang nyaman dan identitas diri kita. Nah akhirnya waktu kita dalam pembelajaran terus saling sharing dan lain-lain, sebenarnya bukan karena konteks bukan dari materi yang didapat sebenarnya, tetapi dari pengalaman masing-masing yang kita dapat dari peserta gitu. Ya. Ini aku nyaman, aku tahu ternyata ada toh seperti ini. Oh ternyata ada waria, terus ada transpuan, terus ada juga ternyata LSL tuh nggak ada sebenarnya dalam orientasi, itu hanya sebuah berupa perilaku gitu. Oh oke, siap. Dan akhirnya aku mencoba mendalami. Karena sebelum aku nyaman, sebelum aku menetapkan, aku tuh kayak merasa ini loh. Aku dibilang waria nggak suka, tapi aku suka dandan seperti itu misalnya. Terus aku dibilang ya aku nggak suka, tapi aku suka kayak berkumis, aku suka kayak berjenggot, maksudnya aku nyaman gitu dengan hal itu. Jadi, ya udah deh, maksudnya kalau mau orang mau bilang dasar homo, kalau mau dibilang dasar waria, terserah deh kayak gitu. Sebelumnya sampai berkaca sebenarnya aku siapa ya, sampai akhirnya tuh di Queer Camp itu terus aku kayak menginternalisasi gitu, maksudnya mendalami apa sih seorang transpuan, siapa sih sebenarnya aku, merefleksi diri sampai akhirnya aku dapat beberapa sumber-sumber pengetahuan kayak referensi kayak Sogi SC, terus dari beberapa teman-teman yang ibaratnya sudah nyaman dengan identitasnya, terus udah mengerti dan paham identitas yang dipilihnya. Aku belajar, aku terus ikut dalam kegiatan-kegiatan nasional yang ibaratnya membahas tentang Sogi SC, yang itu kan Sogi SC itu dalam banget tentang identitas gender dan lain-lain. Sampai akhirnya aku
ya aku seorang transpuan gitu, walaupun ya aku berkumis dan lain-lain, ya transpuan tuh nggak mesti dendong, nggak mesti rambut panjang gitu, nah kayak gitu. Nah jadi akhirnya aku ya mantap untuk ikut atau memilih sebagai seorang transpuan seperti itu. Nah sebenarnya Petrasu itu sangat baru ya, organisasi yang sangat baru itu baru kita berani membentuk kolektif komunitas itu sejak tahun 2018, itu tanggal sekitar 19 ya, tahun 2019 itu sekitar 5 Agustus. Nah kita buat itu berdasarkan dari itu tadi, kegelisahan, terus kayak rasa empatiku terhadap teman-teman transpuan, terus kebingungan yang aku lihat terhadap teman-teman transpuan, terus kayak pencarian yang tidak ada ujung gitu. Jadi aku berpikir sama ada beberapa teman-temanku, setelah aku ada ikut kegiatan training kepemimpinan di Jakarta, terus aku balik ke Medan, aku coba berembukan, yuk kita buat organisasi atau komunitas yang fokus komunitas itu transpuan, karena banyak organisasi yang hanya banyak organisasi tapi cuman mengatur semua komunitas, tidak spesifik ke salah satu komunitas. Dan akhirnya teman-teman setuju, ya udah kita buat, dan akhirnya Petrasu muncul. Nah, terus bagaimana cara aku mengedukasi teman-teman? Ya, sebenarnya aku kayak sharing pengetahuan aja sih, apa yang aku dapat aku sharing, dan ada rasa kekecewaan, terus kesal dan lain-lain sama teman-teman di Petrasu yang menurutku mereka punya pemikiran yang tertutup, yang seperti kerasnya seperti batu. Tapi lama-kelamaan aku berproses. Maksudnya aku berproses kayak coba menerima, karena aku merasa aku dulu seperti mereka loh gitu. Aku seperti mereka yang tidak tahu, yang dari awalnya tidak tahu, terus mencoba-coba, terus bingung, labil dan lain-lain, dan akhirnya perlawanan dalam pikiran dan hati itu akan muncul, sehingga apa yang kita bilang juga bebal, keras kepala dan lain-lain. Nah, perlahan demi perlahan aku coba berbagi cerita, terus sharing, ini maunya seperti apa, kalian seperti apa dan lain-lain, dan mencoba untuk ngelingkan teman-teman untuk aku merasa kalau aku sendiri yang mengedukasi, aku yang memberi mereka kapasitas tuh nggak mampu gitu, bukan kapasitas sekali gitu. Aku butuh orang-orang dan butuh tempat atau wadah supaya teman-teman juga bisa membuka pikirannya siapa mereka sebenarnya dan untuk apa Petrasu ini dibentuk kayak gitu. Sampai akhirnya aku coba untuk kayak salah satu organisasi yang sampai sekarang mensupport kayak Cangkang Queer di Medan, itu membantu banget, kayak memberikan kita kapasitas baik dari Sogesh dan lain-lain. Dan puji Tuhan ya, itu tadi ya, maksudnya mulai lambat laun teman-teman mulai mengerti, mulai memahami, walaupun memang dari 100% baru 40%. Bagiku ini proses yang cukup progresif, yang cukup harus diapresiasi ke teman-teman Petrasu. Nah, terus bagaimana sih Petrasu di tengah masyarakat Kota Medan atau Sumatera Utara? Ya, sebenarnya sih kalau Petrasu sendiri karena masih muda, jadi kerjanya itu memang belum terlalu jauh gitu ya. Jam kerjanya, jam tayangnya itu memang belum terlalu jauh. Hanya saja memang kita masih melakukan pendekatan secara manual, kayak dari kawan ke kawan, terus mulut ke mulut, memperkenalkan Petrasu, karena kan kita belum punya kapasitas untuk yang mengumpulkan teman dari seluruh Sumatera Utara. Kan Sumatera Utara itu luas ya, jadi kita juga butuh transport, biaya dan lain-lain, itu belum ada ya. Jadi kita kayak manual, dari mulut ke mulut, teman ke teman, dari media sosial dan lain-lain, masih sebatas itu. Nah, penerimaannya sampai sekarang karena Petrasu itu ibaratnya base-nya itu bersamaan dengan Cangkang Queer, dan kita cukup baik dan cukup punya hubungan yang harmonis dengan kalau kita di Medan kayak Kepling, terus kayak tetangga-tetangga di sana, dan kita kayak punya allies gitu, kayak yang kita jadikan mama gitu, mamanya bunda gitu. Jadi kayak ya cukup untuk di Medan dan di lingkungan secret kita itu cukup lumayan baik ya, walaupun memang kita kayak kembali lagi ada kayak
kata Ical tadi, identitas pemain identitas politiknya juga ada. Ini apa sih WO dan lain-lain gitu. Walaupun ya aku rasa masyarakat juga nggak buta ya lihat kita tuh siapa gitu, ya kan? Ya, masyarakat juga nggak buta. Ya kembali lagi ke diri kita dan kembali ke kita bagaimana kita bisa meletakkan diri kita atau berhabitat binatang kali ya, habitat ya, bercoba untuk berbaur dengan masyarakat sekitar seperti itu. Kalau boleh tahu isu apa sih yang paling banyak dan yang paling krusial dihadapin sama teman-teman transpuan di Sumatera Utara? Yang tadi kamu bilang pada bebel-bebel itu tuh apa sih yang mereka hadapi sebenarnya? Nah, jadi sebenarnya isu dari Petrasus sendiri itu adalah kita fokusnya itu dalam isu penanganan dan pendampingan kasus kekerasan berbasis OGSC ya, atau stigma dan diskriminasi yang dialami oleh teman-teman transpuan. Nah, isu ini sebenarnya punya proses juga sampai akhirnya kita menentukan bahwasannya ini isu prioritas kita di Petrasu. Kita juga dapat saran, masukan dari beberapa organisasi, kita minta juga, akhirnya ya udah ini nggak ada loh yang nangani ini. Jadi kita harus fokusnya di sini. Kesehatan tuh udah punya. Terus kayak spesifik HAM itu udah ada yang punya. Maksudnya bukan udah banyak. Nah, tapi pendampingan ini nih, kita kan dalam pendampingan tuh banyak isinya, kayak kita kayak sebagai konselor, kita juga kayak teman yang bisa dipercayai dan lain-lain, itu banyak sekali. Kayak pendekatan bukan apa ya, kayak apa ya, lebih dekat lagi ketika kita memang mengurusi isu teman-teman sesama transpuan. Jadi chemistry itu lebih dapat, kepercayaan lebih dapat gitu. Nah, kalau yang bebal tadi itu Dena sebenarnya kayak teman-teman di pengkolan gitu ya, di tempat mangkal gitu. Nah, itu memang kayak yang ya kondom pastinya ya, kondom. Kayak kita walaupun isu kita pendampingan lain, tapi kayak kondom karena aku bekas dari isu HIV, jadi aku mesti punya link untuk berbagi. Jadi itu kayak apa ya, kayak strategi kita aja untuk bisa ngobrol dan lain-lain. Nah, terus isu-isu kayak kekerasan lainnya adalah kayak aku ini lagi dapat kabar dari temanku di Palembang ya, tapi nggak tahu sih, ini belum ada kabarnya, kayak ada isu kekerasan yang dilakukan salah satu seorang preman di Kota Medan. Itu ada kayak pemukulan dan atau apa gitu di salah satu hostel. Jadi aku lagi mau mencari gitu ya. Jadi kalau di teman-teman transpuan itu pastinya ya itu tadi, kalau kita di tempat mangkal, di tempat mejeng, itu kekerasan dan lain-lain itu pasti ada. Terus kalau ormas, menurutku dari ormas sendiri tidak terlalu tidak terlalu booming untuk sekarang ini, tidak terlalu booming. Namun kayak persekusi dan lain-lain ada juga terjadi di beberapa tempat, di beberapa wilayah Sumatera Utara dan lain-lain. Dan sekali lagi karena kita masih baru, jadi Petrasu ini nggak serta-merta langsung terjun gitu, langsung kita yang nangani, enggak. Kita kayak collab gitu dengan beberapa organisasi kayak LBH, yang nanti yang ngelingkan itu kayak misalnya Cangkang Queer, kita minta tolong seperti itu. Jadi kita kayak organisasi baru yang lagi merintis, lagi menguatkan masing-masing dengan meminta tolong bantuan dengan organisasi lain. Seperti itu sih. Kalau boleh tahu seberapa banyak sih kasus-kasus kekerasan sama diskriminasi terhadap transpuan yang ada di Sumatera Utara? Kamu tahu nggak? Misalkan untuk 2019 atau 2020 belakangan ini deh gitu. Nah, kalau di 2019 sepertinya ada ya. Ada yang kayak kasus-kasus kayak dari media sendiri sih sebenarnya, yang kayak misalnya orang tua diisap sama banci langsung mati gitu. Memang ada kasusnya, tapi bukan karena diisapnya, tapi karena dia minum obat kuat seperti itu. Jadi bahan apa ya, bahan leluconan, bahan yang harus jadi bahan politik orang-orang tertentu, menurutku seperti itu. Terus by the way sekarang jadi content creator juga nih berarti ya, punya konten YouTube Ratu Gael Official. Boleh ceritain nggak sih itu apa? Terus aku sempat lihat cuplikannya sih. Itu apa? Terus ada tujuannya nggak sih kenapa kamu tuh bikin konten tersebut gitu? Jadi sebenarnya ini pembuatan ini ada beberapa hal ya. Jadi ini sudah mau dibuat dari dulu dari kemarin ini udah terpikir kita, tapi kayak males segala macam.
COVID membawa berkah sebenarnya ini. Maksudnya COVID membawa semangat gitu. Akhirnya kita ya udah yuk buat yuk sebenarnya. Nah, memang dalam isi konten itu kita memang apa ya, realita kehidupan anak-anak Petrasu yang suka menggibah, terus kayak ngebully dengan konten kayak gitu, ngebully dengan konten dan lain-lain, terus kayak ya apa ya, cerita sehari-hari kita kayak gitu. Hanya saja memang kita mensamarkan identitas kita sebagai seorang perempuan sebenarnya ya. Kita tanda kutip lagi tahu bahwasanya ketika kita mau menjual sesuatu, kita banyak yang harus kita perhatikan seperti itu. Nah, tapi tujuan kita lainnya adalah yang pertama isi konten mengedukasi. Ya. Kita sedemikian mungkin mengedukasi kayak secara tidak langsung kenapa aku itu nanti di konten berikutnya atau di sampul video itu nggak cukur kumis, karena bagaimana aku bisa menampilkan bahwa seorang transpuan itu tidak mesti harus cantik dengan hilang kumis dan lain itu menurutku. Kedua adalah selain mengedukasi, kita kayak aku sama teman-teman Petrasu pingin membuat sebuah wadah untuk teman-teman yang ketika ini sukses, kita bisa meng-guide, kita bisa mengambil teman-teman dan menolong teman-teman transpuan lainnya. Itu yang paling prioritas sebenarnya selain kebutuhan untuk kita gitu. Nah, tujuan berikutnya adalah karena kita itu sering membuang waktu dengan percuma kayak gosip-gosip nggak berfaedah dan lain-lain. Ya udah kita buat aja ini menjadi duit kayak gitu. Tujuannya kayak gitu. Ya udah kita jadikan duit. Itu aja sih tujuannya, Den. Terus inspirasinya dari mana sih? Berarti itu kan kayaknya tuh seru, tapi maksudnya kayak daily life gitu kan, kayak rumpi-rumpi kehidupan sehari-hari, tapi seru lah gitu ya. Inspirasinya dari mana sih? Inspirasinya sebenarnya Ratu Geol itu. Jadi kita tuh punya grup WhatsApp. Dulu kita punya grup WhatsApp yang suka, kalau di Jakarta namanya kayak organan gitu deh, organan. Nah, kalau kita kibotan. Jadi nama grup WhatsApp itu Geolan tuh artinya joget, kibotan, joget. Nah, jadi itu nama grup WhatsApp kita. Jadi kita mikir, karena kita ini ratu, kalau di panggung kita ini ratu, paling cantik, paling seksi, ya udah kita jadi Ratu Geol Official pertama. Terus kayak fanbase-nya itu kita buat Sera-Sera Payung. Artis Sera-Sera Payung tuh kalau di tempat mejeng tuh gini, kalau misalnya tamu gitu, atau juga para transpuan yang ngumpul ke satu tempat, selalunya kalau matoyangnya mungkin ada yang nonton nih, temanku si Ocha yang suka bilang kayak gitu. Jangan ngumprak-ngumprak, Sera-Sera Payung, artinya tuh bertebaran, jangan satu kumpulan gitu. Kita mau cari duit, jadi harus sera gitu, bersera payung gitu. Jadi harus nyebar gitu ya. Harus nyebar, sera-sera payung gitu, nggak boleh berkumpul, susah katanya. Keren banget, maksudnya ide-ide yang simple, terus juga tadi balik lagi ya, bahwa kadang kalau kita ngeliat sesuatu, misalkan di PHK atau tiba-tiba COVID, kita yang misalkan beberapa orang ngeliat, aduh stres gitu, tapi ternyata kita bisa bikin itu dengan kreativitas untuk jadi suatu hal yang punya makna gitu kan, seperti Reret bikin Ratu Geol Official yang selain menghibur juga buat edukasi juga gitu, jadi ada faedahnya gitu, ya nggak sih? Lalu ada Amar Alfika. Hai Amar. Halo Kak Dena, halo semuanya. Amar, teman-teman juga mungkin udah banyak yang excited nih pengen ngobrol sama Amar, bahwa Amar nih seorang transpria yang juga pengajar di pesantren. Nah, kita kan belakangan ini banyak banget dengar berita-berita atau maksudnya informasi-informasi yang seolah-olah tuh bahwa kita tidak bisa sejalan sama agama. Terus banyak juga movement-movement agama yang mungkin lebih ekstrim atau radikal, juga banyak yang berasal tuh dari pondok pesantren gitu misalkan. Bagaimana Amar sebagai seorang transpria menanggapi hal tersebut, dan juga menurut kamu apa sih sebenarnya harus kita lakukan supaya kita tetap bisa jadi manusia yang beragama, tapi juga tetap bisa true to our identity gitu loh, terhadap diri kita sendiri, bahwa kita juga memang punya identitas atau orientasi yang seperti ini gitu. Oke, terima kasih Kak Dena. Halo semuanya, happy Idul Fitri.
sebetulnya aku ingin cerita dulu apa awal mula yang kemudian mendorongku mau reach out ke teman-teman komunitas soal queer, dan kemudian aku akhirnya memutuskan untuk aku akan mengidentifikasikan diriku sebagai queer muslim dan kemudian banyak bicara soal queer dan agama. Jadi ini balik kepada kisah atau apa ya, salah satu momen politis di Indonesia waktu itu. Kita tahu ada GGR Ahok tahun berapa ya, 2017 atau 2018 lupa pokoknya. Jadi ada teman-teman transmen, kami biasa hangout sebelum itu gitu ya. Kami biasa hangout, kami biasa bicara soal transmen dan sebagainya. Terus kemudian tiba-tiba ketika ada GGR Ahok itu, beberapa teman-teman trans pria atau trans laki atau trans ini mereka ikut dalam demo 212. Dan kemudian yang mengagetkan itu adalah setelah itu kemudian beberapa, dan itu nggak 1-2 gitu loh, ada beberapa. Dan aku I was really shocked when I see that mereka tiba-tiba postingannya berubah menjadi hijrah. Mereka tiba-tiba postingannya berisi dengan narasi-narasi agama yang ayo kita hijrah, ayo kita bla 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 bla, dan kemudian narasinya juga kemudian bahkan cenderung mendiskriminasi atau apa ya, intinya pemahaman agama mereka kemudian aku mengatakannya agak ekstrim begitu. Nah, di situ aku merasa sangat sedih sekali, aku marah, aku kecewa, dan kemudian aku menyadari bahwa ternyata sebelum itu aku tidak pernah membincangkan agama dan queer dengan mereka. Ternyata sebelum itu kami tidak pernah punya ruang untuk membicarakan bahwa it is okay to be queer atau to be trans person and religious at the same time without being judgmental to other identities. Jadi kayak sebelum itu kami tidak pernah membicarakan itu gitu. Sedangkan aku aku beruntung karena dibesarkan di dalam keluarga pesantren yang mereka ya ada proses, tapi pada akhirnya aku melihat bahwa mereka menghayati Islam atau agama itu dengan cara yang sangat respectful. Mereka banyak berbicara, maksudnya keluarga aku banyak bicara soal Islam dan keadilan, kesetaraan, kemanusiaan, penghormatan terhadap agama lain, juga penghormatan terhadap yang tidak beragama dan sebagainya. Nah, dari situ aku kemudian menyadari bahwa aku harus bicara ini supaya tidak lagi ada teman-teman yang terjebak pada merasa berdosa, karena kan banyak sekali alasan kemudian orang itu menjadi sangat ekstrim begitu ya. Salah satunya menurutku adalah karena mereka melihat dirinya sebagai a sinful person gitu kan. Karena bagaimanapun aku tidak menyalahkan mereka, karena bagaimanapun kita tahu bahwa realitasnya agama selalu menstigma kita. Realitasnya agama selalu melabeli kita dengan cap-cap yang sangat buruk, dari mulai LGBT penyebab bencana lah dan sebagainya. LGBT itu menyebabkan COVID juga sering terjadi. Intinya semua hal yang buruk itu selalu dilekatkan kepada kita. Dan pada akhirnya membuat banyak teman-teman queer akhirnya merasa oke, agama itu tidak menerima saya dan saya merasa sebagai pendosa, penghuni neraka dan sebagainya. Aku nggak bisa berdamai dengan itu, dan kemudian akhirnya kayak pemahaman agamanya itu akhirnya menjurus atau kepada mereka seolah-olah ingin mengatakan bahwa aku harus menebus dosaku gitu dengan cara pemahaman yang ekstrim, karena mereka merasa bahwa dengan hijrah kita akan menghapus dosa dan sebagainya. Nah, pemahaman seperti yang ingin aku bongkar dan ingin aku katakan, aku ingin tafsirkan ulang, karena aku percaya bahwa setiap individu itu punya otoritas untuk mengimani agamanya sesuai dengan pengalaman sendiri gitu. Jadi itu sih basisnya, dan kemudian dari situ aku berangkat dan kemudian aku banyak bicara dengan teman-teman, karena selama ini sudah ada tokoh-tokoh agama yang bicara soal queer dan agama gitu. Tetapi kita mesti bicara atas nama diri kita sendiri gitu kan. Kita tidak bisa hanya bergantung kepada allies untuk mengatakan ya tolong dong bicara agama atas nama kita. Kita punya otoritas untuk bicara itu. Kita punya otoritas dengan pengalaman kita, karena aku yakin bahwa sejarahnya agama itu selalu ditujukan untuk membela orang-orang yang tertindas. Yeah. Jadi kita sebagai orang yang tertindas, sebetulnya kita sedang kita sebenarnya sedang menjalankan misi Tuhan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa setiap orang harus menghargai apapun identitas gender. Kalau boleh tahu pesantren kamu berarti di mana?
di Kendal, Jawa Tengah. Oke, terus aku pengen tahu sih, kamu jadi pengajar di situ setelah bertransisi atau before? Before and after. Before and after. Nah, jadi soalnya kasih tahu aku ya kalau misalkan kamu kurang berkenan. Cuman for me it's menarik gitu bahwa jadi during the transition that you're actually already teaching there gitu kan, kamu udah ngajar di situ dan udah berinteraksi sama santri-santri di sana gitu. Gimana kamu navigate yourself, present yourself di depan mereka, dan bagaimana mereka melihat kamu akhirnya during the whole transition dan akhirnya kamu sekarang tetap jadi pengajar di sana gitu, karena itu kan perspektif yang menarik ya. Jadi dari perspektif agama tapi juga dari community gitu, dari community luar, tapi juga ada certain personality atau certain confidence yang kamu bawa juga untuk nunjukin bahwa you are who you are gitu, dan you are still a divine creation gitu, yang tetap bisa ngajar juga dan tetap bisa beragama gitu, di depan mereka. Gimana? Jadi boleh ceritakan? Karena sebetulnya aku menjadi pengajar sebetulnya karena aku bagian dari keluarga di pesantren, maksudku orang tuaku adalah pengasuh di pesantren sini. Tetapi memang ada proses yang cukup menarik, ada negosiasi, ada kompromi di situ antara aku dengan keluarga, antara aku dengan santri, antara aku dengan tetangga di sini. Tapi yang jelas yang ingin aku katakan atau tegaskan adalah strategi itu menjadi sangat penting. Aku tidak pernah bicara bahwa Islam harus membela LGBT, karena term itu sangat sensitif. Orang kampung nggak tahu apa itu lesbian, orang kampung nggak tahu apa itu transgender. Kalau tanya orang kampung di sini, Mbah misalnya, tahu nggak transgender apa? Mereka nggak tahu gitu. Mereka tahunya adalah amar dulunya, perempuan dan sebagainya, sekarang menjadi laki-laki. Dan aku menggunakan bahasa lokal. Aku bernegosiasi dengan penolakan itu dengan cara membahasakannya dengan bahasa yang mereka mengerti. Jadi kayak misalnya begini, di pesantren kami diajarkan bahwa wa ma arsalnaka ila rahmatil alamin. Tuhan itu menyuruh nabi itu untuk menyebarkan kasih, menyebarkan cinta ke alam semesta. Artinya kasih itu harusnya kita praktekkan terhadap siapapun manusia di muka bumi. Termasuk ketika kamu melihat aku yang sekarang bertransisi, maka mestinya kamu juga punya kalau ingin menghayati ayat itu, maka semestinya aku mendapatkan tempat di dalam agama atau dalam ruang ini, di dalam society. Nah, ada banyak bahasa-bahasa yang aku negosiasikan atau gunakan itu ketika aku berinteraksi dengan mereka dan menunjukkan bahwa aku berhak untuk mendapatkan safe space di rumahku sendiri, di komunitas pesantren yang aku sudah kecil dibesarkan dan sebagainya. Begitu sih. Jadi tapi kalau boleh tahu berarti berapa lama sih transisi tersebut terjadinya gitu, dan berarti kan sempat kalau ada negosiasi berarti sebenarnya sempat ada resistensi kan, sempat ada penolakan, dan seberapa panjang sih proses kamu dalam strategize your identity gitu terhadap mereka? Aku percaya bahwa setiap orang itu punya cara mereka masing-masing, punya situasi yang berbeda. Dan aku sebetulnya sebelum coming out, aku merasa bahwa ini akan menjadi perjalanan seumur hidup, bahwa mungkin saja sampai aku mati orang tuaku, keluargaku tidak akan terima aku. Aku pernah berpikir seperti itu, tapi aku tidak tahu mengapa. Mungkin aku merasa bahwa semesta ini begitu baik padaku. Jadi tidak lama sebetulnya kayak aku proses proses berdialog dengan orang tuaku itu sebenarnya sekali aku berbicara dengan, sekali aku coming out, mereka langsung aku ingat banget ketika aku coming out dengan bapakku, almarhum bapakku, 3 hari beliau diam, tidak mengatakan apapun dan sebagainya. Lalu di hari keempat aku bilang bahwa kalau bapak ingin marah gitu, tapi jangan diam, aku bilang gitu. Dan bapakku, jawaban beliau waktu itu adalah, bapak tidak bisa marah karena apa yang terjadi sama kamu itu adalah takdirmu, dan bapak tidak punya kuasa untuk mengubah takdirmu.
Dan itu benar-benar kalimat yang empowering dan accepting at the same time gitu. Jadi dari situ aku merasa bahwa aku tidak membayangkan bahwa beliau akan tiba-tiba berkata begitu gitu. Aku pikir akan diusir dan sebagainya. Jadi kemudian dari situ, dan menurutku kekuatan terbesarku itu adalah bukan dariku sendiri, bukan diriku yang bisa bernegosiasi dengan lingkungan, tapi sebetulnya orang tua yang kemudian mereka mendukungku, mereka menunjukkan kepada orang-orang bahwa this is my son, we are okay with this. Jadi proses tradisinya itu kayaknya untuk kemudian settle banget gitu, mungkin kayak 2 tahun 3 tahun gitu. Dan aku juga melakukan transisi itu dengan cara yang sangat smooth. Jadi kayak aku nggak tiba-tiba langsung pakai paci, nggak tiba-tiba langsung pakai lepas hijab. Tapi ada proses di mana aku mengganti hijabku dengan sorban. Jadi ketika ada orang marah pakai jilbabmu aku pakai, tapi ketika orang udah nggak marah lagi aku pakai sorban itu sebagai aksesoris laki-laki dan sebagainya. Jadi aku berusaha untuk smooth dalam hal transisi penampilan begitu. Tapi itu juga karena dukungan orang tua yang menurutku membantu sekali untuk bertransisi dengan cukup settle hingga sekarang. Jadi berapa lama tuh tadi ini ya kira-kira? 2 tahun 3 tahun lah. 2 tahun 3 tahun. Dan itu tetap ngajar di pesantren. Nah, penasaran juga nih. Setelah, maksudnya ngajar di pesantren banyak berinteraksi sama santri-santri kan. Kamu ini nggak menemukan atau ketemu atau misalkan tiba-tiba along the way ada santri yang datengin kamu terus juga tiba-tiba come out gitu, misalkan aku begini sebenarnya minta counsel dan lain sebagainya, boleh cerita nggak ada atau enggak gitu, terus seberapa banyak sih kalau ada, soalnya kan sebenarnya we can find it everywhere kan, termasuk juga mungkin pesantren gitu, gitu kan. Ada beberapa temen sih, sebenarnya bukan santri langsung ya. Aku merasa bahwa nggak tahu kayak santri itu kayaknya mereka masih ada jarak begitu loh dengan pengajar mereka, jadi mereka nggak bisa bebas curhat. Tapi untuk teman-temanku di pesantren dulu, jadi aku sebelum di sini kan aku sempat 3 tahun di Wonosobo di pesantren Al-Quran. Jadi waktu aku transisi kemudian aku dimasukkan di grup BlackBerry, BBM waktu itu, dan kemudian aku disidang dengan berbagai dalil, kemudian aku encounter mereka dengan dalil-dalil yang lain, dan kemudian setelah itu mereka yang tadinya menyerang, beberapa kemudian malah jadi menunjukkan support mereka dan sebagainya, dan menariknya beberapa di antara mereka curhat dengan soal seksualitas mereka, soal gender mereka sebenarnya apa gitu dan sebagainya, dan itu menarik karena aku merasa bahwa banyak sekali di dunia ini, maksudnya yang terutama mereka yang hidup invisible gitu karena banyaknya norma atau mereka menyandang identitas agama yang membuat mereka takut untuk bicara, mereka akhirnya mereka merasa bahwa aku bisa diajak ngobrol dan sharing soal seksualitas mereka, dan jadi menarik sih. Iya. That's nice. Kan kamu juga selain pengajar di pesantren, kamu juga aktivis queer Muslim kan? Mungkin karena you try to being vocal about kasih dalil-dalil secara Islam yang lebih komprehensif dan lebih ramah gitu terhadap teman-teman LGBTQ kan. Nah, aku mau tanya, berarti setiap subjek yang kamu ajarin itu kamu masukin nggak ibaratnya isu-isu atau misalkan kamu pakai misalkan ayat atau pemahaman-pemahaman narasi agama yang lebih ramah atau yang lebih inklusif atau kayak gimana? Sebetulnya di pesantren itu sudah lama menjadi tradisi lama bahwa di dalam kitab-kitab fikih klasik atau kitab Islamic Jurisprudency itu sebelumnya sudah disebutkan bahwa keragaman gender itu ada di dalam sejarah masyarakat Muslim di Arab sejak dulu, dan sudah ada, dan kitabnya itu ditulis ratusan tahun lalu dan dibaca di pesantren gitu. Jadi sebetulnya kalau bicara misalnya gini, ada istilah soal khunsa atau ya waktu itu mungkin intersex ya, karena waktu itu kan orang belum ada medis psikologis gitu, tapi intinya pemikir Islam zaman dulu ratusan tahun lalu mereka tahu bahwa ada
ada orang dengan kecenderungan yang berbeda dari kebanyakan. Dan itu kemudian disebutkan dalam kitab mereka, ada istilah unsa, ada istilah mukonas untuk menyebutkan orang yang seksnya laki-laki tapi ekspresi gendernya perempuan dan sebagainya. Jadi sebetulnya itu sudah sejak aku bertransaksi pun sudah sering dibahas dalam pesantren. Cuma ketika kemudian aku bertransaksi, yang aku lebih tekankan adalah persoalan Islam dan kesetaraan gender, karena mereka itu adalah titik berangkat yang sangat kuat untuk mengatakan bahwa Islam itu adil untuk semua orang. Jadi, I believe so. Wow, Amar, I'm so happy karena aku selalu percaya bahwa kita tuh punya kebebasan masing-masing. Dan tadi aku juga sebut di awal bahwa kita tuh punya kebebasan untuk berekspresi, termasuk kebebasan beragama. Tapi selain kita punya kebebasan untuk punya faith itu, kita juga harusnya punya kebebasan untuk melakukan faith tersebut gitu kan, karena faith itu bukan cuma percaya doang, tapi adalah lewat tindakan gitu. Dan kalau aku boleh ngambil kesimpulan atau misalnya aku observasi bahwa kebanyakan orang di Indonesia itu yang menganggap dirinya religius tapi kurang mengamalkan ajaran-ajaran agama yang pada prinsipnya sebenarnya adalah mengajarkan kebaikan dan buah yang baik gitu dalam bermasyarakat, termasuk kan, soalnya kan juga kalau di Islam kan ada hablum minallah dan hablum minannas kan, dan orang suka lupa bahwa hubungannya itu selain vertikal juga tapi harus horizontal terhadap sesama gitu. Rere, kata-kata penutup. Aku mau bilang ke semuanya, jadi diri sendiri, resapi, hayati, refleksikan apa yang diberikan semesta kepada kalian. Dan aku yakin kenyamanan dan tujuan dalam hidup yang kalian inginkan akan kalian dapatkan. Terima kasih. Amar, boleh dikasih closing statement-nya? Terima kasih Kak Dina semuanya. Di David lagi, statement dariku adalah apapun perasaan yang ada dalam diri kita, kesadaran kita, perasaan cinta kita kepada orang lain, kesadaran identitas kita itu adalah pesan cinta dari semesta atau Tuhan. Jadi jangan pernah membenci diri kita sendiri. Percayalah bahwa semesta mencintai kita, maka kita harus mencintai diri kita sendiri. Thank you.